semakin kita menyukai ilmu itu, semakin kita berbinar-binar gitu ya, membaca, semakin berbinar-binar mempelajari ilmu itu akan semakin bersemangat ya untuk terus mendalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Bunda Julianti, founder Exco. Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Hari ini Bunda Anti kedatangan sahabat Bunda Anti yang luar biasa, yang sangat menginspirasi. Pokoknya hari ini luar biasa banget Kak Ati, kedatangan Bunda Marlin. Nah, pokoknya kita banyak tanya-tanya apa sih kegiatan dia dan apa aja nih yang Bunda Marlin karyanya nih. Wah, kita dengerin nanti ya. Oke, kita kenalan dulu bersama Bunda Marlin. Apa kabar Bun? Alhamdulillah sehat Bunda Anti. Apa nih kegiatan sekarang? Hari ini kegiatannya masih seputar midwifery practitioner, kemudian midwifery akupunktur, kemudian mengajar, menulis buku, kemudian mengisi pelatihan-pelatihan. Yang paling penting itu ibu rumah tangga juga nih. Ibu rumah tangga. Anak berapa nih? 3. Ketiga. Itu yang utama sih sebetulnya. Itu yang utama. Iya betul kan. Nah jadi dengan banyak kesibukan ya kan, tapi tetap bisa manajemen waktu punya antara keluarga, ngajar ya nggak, sama hobinya nih. Suka diaktif di beberapa kegiatan profesi juga ya Bunda ya. Iya. Alhamdulillah. Nah jadi sekarang lebih punya praktek mandiri berarti ya Bun ya? Iya, alhamdulillah. Praktek mandiri udah berapa lama nih Bu? Praktek mandiri kalau akupunkturnya 2018. Kalau bidannya 2020 kemarin kan. Oh 2020 baru nih. Wah, iya, hikmah pandemi. Oh iya. Ternyata di dalam pandemik ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Bisa buka praktek. Bisa buka praktek. Oh, kenapa dari dulu nggak coba buka praktek? Ya pertama 2013 sebetulnya udah mulai merilis gitu ya. Nah cuman domisili yang belum jelas Kak, karena saya hidup di 3 alam Subang, alam Bandung, sama alam Karawang Kak. Banyak rumahnya. Orang bukan banyak ini ya, ini banyak rumahnya dia gitu. Karena studi masih gitu kan, kemudian pekerjaan dan domisili anak-anak di Subang. Jadi Subang. dalam 1 minggu itu beredar di 3 kota. Hebat banget ya ampun. Ini jangan-jangan ini driver kemana-mana juga ya. Sekalian ya kayak. Ya adalah cara Allah ya. Maksudnya kita diberi kesehatan, bisa aktif ke sana, aktif ke sini kan karena kita sehat ya Bun ya. Nah, yang paling penting kan tadi kita belajarnya juga kan buat bermanfaat buat keluarga, buat mahasiswa ya nggak Bun? Nah, tapi dalam membuka klinik kemarin di tahun 2020 ada kendala nggak Bun, buka praktek perizinan kah atau hal-hal yang kayaknya bisa di-share ke teman-teman ya untuk di awal buka praktek mandiri itu gimana? Iya, makasih Kak Anti. 2013 itu sebetulnya sudah mulai karena harus ada persyaratan, harus ikut organisasi, kemarin ikutin gitu ya. Tapi emang Allah punya rencana lain dan Allah tahu gitu ya yang terbaik untuk kita tuh yang mana dulu gitu ya. Sehingga waktu itu fokus dulu kuliah, keterima kuliah S2 dulu di Unpad, kuliah dulu gitu. Kemudian dapat peluang yang lebih besar dulu dan alhamdulillah Masya Allah 2020 kemarin sangat dimudahkan sekali gitu. Nah awalnya, nah ini teman-teman ya yang jadi pelajaran buat kita tuh jangan dulu underestimate. Wah kayaknya susah nih ngurus perizinannya. Wah kayaknya bakalan banyak liku-likunya nih. Nah jangan dulu seperti itu. Kita harus jalanin dulu mulai dari hal yang terkecil, mulai dari diri sendiri dan mulai saat ini gitu. Jadi jangan sekarang juga. Jadi jangan dulu tunda-tunda, banyak ketakutan, banyak tunda-tunda gitu. Nggak berani ntar banyak ini banyak itu ya. Betul sekali Kak. Jadi, padahal mas sebenarnya pas sudah kita coba, ternyata ada jalannya ya. Iya, dibantu sini, dibantu sini. Dan Allah begitu maha baik ya, memudahkan segala prosesnya. Jadi kita tuh harus berprasangka baik, betul gitu ya, berprasangka baik, kemudian berpikiran baik, perasaan baik dan
kita baik gitu, alhamdulillah Allah mudahkan semuanya. Ya ampun, ternyata kan kalau teman-teman yang mau buka praktek, coba dulu. Masalahnya udah hasilnya seperti apa, biarkan nanti Tuhan yang membantu ya nggak Iya, gitu kan. betul banget. Pengalaman Bu Nanti juga dulu gitu, tahun 2014 Bu Nanti buka praktek mandiri perawat Bunda Marin. Di Depok itu baru pertama kali Bu Nanti. Jadi akhirnya Bu Nanti ke dinas kesehatan, emang ada ya, sampai digituin, saking emang nggak tahu mereka gitu kan, sampai Bu Nanti bilang udah ada kok Pak undang-undangnya gitu ya. Ternyata karena saat itu baru pertama kali, orang dinas kesehatan juga masih nyari-nyari informasi kan. Nah, tapi alhamdulillah ternyata ada cara Allah yang membantu, kasih jalan ke sini jadi gampang. Sampai baru ngajuin berapa minggu kemudian, 2 minggu deh kelasan Bu Nanti, 2 minggu Bu Nanti ngajuin surat itu ya, proposal untuk ke dinas kesehatan, langsung survei langsung 2 minggu izin. langsung dapat izin. Dan yang Bu Nanti bingung adalah gini, kok nggak ada yang mau coba ya, padahal kan gampang. Sampai orang dinas kesehatan ngomong gini, Bun ajak temen-temennya ya, dia nggak gitu kan, ternyata Jadi pelopor. Pamker pertama di Kota Depok. Ya Allah. Luar biasa. Pertama kali gitu kan. Ya, sama kayak Bunda Marin, ternyata ada cara Allah membantu ya. Betul sekali. Memang sudah ditentukan waktunya, sudah ditentukan tempatnya, kondisinya dan sebagainya, itu sudah memang Allah takdirkan, dan kita hanya perlu berusaha ikhtiar semaksimal mungkin. Keren kan? Waduh. Ini kenapa kok bisa menyukai dunia akupuntur ya? Kalau Bunda Anti lihat statusnya Bunda Marin nggak jauh dari akupuntur, akupressor, kayaknya itu dunia yang kalau orang bilang kan itu orang Cina gitu kan. Kok sampai tertarik di dunia itu sih Bun? Ya, jadi awalnya tahun berapa ya, 2015 gitu ya kalau nggak salah, ada main baca brosur di Bandung itu, baca brosur akupunktur bisa untuk kasus-kasus kebidanan. Pada saat itu 2015 perdarahan itu masih menjadi primadona kematian ibu di Indonesia. Iya betul. Jadi ada di dalam akupunktur tuh ada namanya organ spleen, dia yang bertanggung jawab mempertahankan darah itu berada tetap di dalam pembuluh darah sehingga tidak terjadi perdarahan. Nah, ketika terjadi perdarahan berarti organ ini yang harus diintervensi, harus dirapiin gitu. Bidan kayaknya harus tahu nih kayak begini. Soalnya dapat memberikan kontribusi baik untuk penurunan angka kematian ibu di Indonesia. Awalnya ke situ Bun. Jadi, wah saya harus tahu nih, biar saya bisa mengajarkan lagi ke mahasiswa, biar bisa memberikan kontribusi untuk penurunan angka kematian ibu di Indonesia. Nah, itu awalnya Bun. Jadi sehingga akhirnya jadi tertarik. kecemplung, iya. Nah, awal belajar itu kok sesuatu yang aneh karena berbeda dengan medis gitu. Kita kenal sel sebagai unit terkecil gitu dari tubuh kita. Kalau di akupunktur ada chi yang tidak bisa kita lihat. Titik akupunktur pun berbeda dengan kayak pembuluh darah yang bisa kita lihat kan kalau kita bedah. Tapi akupunktur tuh titiknya mau lihat yang mana wujudnya itu nggak ada. Semakin penasaran. Semakin penasaran lah gitu. Dan ternyata untuk masuk ke dunia akupunktur kebidanan itu harus melalui tahapan akupunktur dulu, basic dulu. Gitu. Jadi akupunkturis muda, akupunkturis baru ke advance akupunktur. Panjang kali lebar ceritanya. Ya Allah, panjang kali lebar tuh. Panjang kali lebar. Tapi kalau fokus itu bisa cepat. Gitu. Karena memang ini kan non formal. Waktu itu memang baru punya anak satu, kalau nggak satu baru punya anak, dan anak itu dibawa-bawa, si abang itu dibawa-bawa ke tempat kursus untuk belajar. Tapi wisudanya dia naik podium. Ya Allah, ilah. Perjuangan tuh, nggak ada orang namanya belajar maunya sehari udah langsung pintar, nggak ada yang nggak ada. Memang Bunda Marin ikut dari muda, basic, advance sampai ya ampun. Iya. Dan semakin kita menyukai ilmu itu, semakin kita berbinar-binar gitu ya, membaca, semakin berbinar-binar mempelajari ilmu itu akan semakin bersemangat ya untuk terus mendalaminya gitu. Jadi nggak bosen-bosen belajar itu, dan bisa dipraktikkan, manfaat gitu ya, aplikatif banget ilmunya gitu. Keluarga juga merasakan yang tadinya kemana-mana di tas itu minimal ada obat, sekarang itu jarum aja. Bukannya di atas kepala itu kan ya jarumnya ya. Ada lagi yang lebih seru Kak. Suami dulu itu jadi korban penusukan. Masya Allah. Karena Mali kan harus cari pasien buat ujian negara kan. Nah, akhirnya suami juga kasihan nih, dia nggak punya pasien gitu kan. Akhirnya dia mau lah jadi pasien.
Nah, pada saat itu juga kerasa manfaatnya Kanti. Akhirnya ketagihan dong. Ya Mau Allah. ditusuk lagi, mau diakupunktur lagi, sampai akhirnya sekarang dia belajar akupunktur dan menjadi akupunkturis juga. Bisa jadi suami istri bareng belajar ya. Dan lagi pula itu kan juga nggak perlu pakai obat-obat bahan kimia lagi ya. Iya, Jadi justru kan inilah. alami ya. Alami, pengalihan dari kimiawi gitu ke yang alami. Nah, ini adalah sebuah inovasi juga untuk tenaga kesehatan ya Bun ya. Iya, Ya nggak, tenaga kesehatan apa-apa obat, akhirnya resisten. Iya, Ya nggak gitu iya kan? betul. Dengan ada ilmu akupunktur ini, dengan jarum satu itu tapi bisa mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia ya Bun. Iya, betul banget gitu. Tidak ada efek sampingnya, tidak ada istilah overdosis gitu kan. Kalau hari ini pagi nih, kan nanti mau di akupunktur, sore mau diakupunktur lagi ya nggak masalah. Oh gitu. Oh nggak ada, misalnya sehari nggak boleh 3 kali, harus sekali aja nggak? Apa Enggak. Kalau obat kan begitu Iya, ya Kak ya, 3 ada kali dosisnya. satu. Iya. Kalau akupunktur nggak ada overdosis. Oh gitu. Gitu, makanya Keren seru. banget ya. Iya. Tuh, yang penasaran ntar ikut pelatihan bersama Bunda Marlin tuh, kita akan belajar di Advent Baby Spa tentang akupressor ya Bun Yes, ya. acupressure. Waduh, tuh akupressor beda kah dengan akupunktur Bun? Ya, beda. Beda lagi. Bedanya kalau akupunktur tuh pakai Jarum. jarum, kalau akupressure tuh pakai tekanan. Oh pakai tekanan. ya. Oke. Jadi yang takut jarum bisa alternatifnya kita menggunakan tekanan terapisnya gitu, lebih aman. Lebih aman iya. ya? Dan bayi emang banyaknya pakai akupressure Kak. Iya kan pijat bayi Bun Aja juga belajar tuh ada beberapa tekan-tekan kayak di kaki. Iya. Akupressor Iya. juga tuh kan Iya. ya Bun ya. Tuh kan pokoknya keren banget kan ilmunya. Punya cerita nggak sih Bun, pengalaman punya menemukan kasus-kasus gitu Bun? Wah, banyak. Jadi malah kita belajar itu langsung aplikasikan ke keluarga Kak. Oke. Keluarga langsung terasa manfaatnya. Jadi dari mulai aku kan anak kedua lahir 4.000 gram. 4 kilo. Gede Anak banget. ketiga 4.200. Gede amat. Normal. Normal. Hebat amat. Itu Masya pakai Allah. alhamdulillah metode ikhtiarnya pakai akupunktur. Gitu. Nggak nusuk sendiri kan Bun? Nusuk sendiri dan yang di kaki ditusukin sama suami. Ya Allah, enak banget ya. Oh gitu. Jadi Dan bisa sendiri. Bisa sendiri gitu. Dan kalau bagian yang sulit dijangkau nih, kalau lagi hamil besar kan kalau ke kaki agak susah. susah kan, nah ditusukin sama suami. Itu alhamdulillah normal. Kemudian nyerinya itu kan bisa mengurangi nyeri. Ngurangi Bisa- nyeri. Jadi nyerinya tuh malah ngangenin loh Kak. Alhamdulillah. Ini mulusnya ada gitu orang ngangenin nyeri Ada. gitu ya. Ternyata titiknya ini bisa bikin ngangenin ya. ngangenin. Jadi ini mulusnya kapan ya gitu, karena kita tahu oh bakal puncaknya nyeri itu bakal sudah tergambar loh Kak. Oh segini, terukur gitu. Oh segini. Ketika dia turun kontraksinya, malah kita tunggu-tunggu lagi. Betul. Nah itu luar biasa, masya Allah. Kan ditunggu gelombang cintanya. Iya. Gelombang cinta mana lagi dengan tekanan-tekanan akupressor itu banget membantu ya. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Nah, tapi ketika itu berhasil, berarti bukan karena terapisnya yang hebat, bukan karena pasiennya yang kuat, bukan karena akupunkturnya yang dahsyat, tapi karena Allah yang telah memudahkan Membantu, segalanya. kita hanya membantu, Allah yang Betul menyembuhkan. sekali. Keren banget kan. Nah, jadi berarti kalau seperti kondisi saat ini nih di masa pandemi kan orang pada takut nih ke rumah sakit, COVID lah, ya nggak gitu kan? Betul Otomatis banget, kan Kak. para ibu khawatir dong, gitu kan? Aduh, gue mau hamil nanti mau melahirkan di mana ya, gitu kan? Aduh, saya pengennya nanti pada saat mau partus cepet aja deh, gak lama-lama di rumah sakit. Iya, betul Berarti banget. bisa dikerjakan sendiri ya? Bisa Kak, bisa sendiri. Jadi kita bisa mengedukasi pasien gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah mulai nih, sudah mulai ada kontraksi atau sudah mau masuk ke aterem, nah tolong nanti lakukan pemijatan di sini. Sebetulnya itu dari mulai bukan hanya bersalin, bukan hanya hamil, tapi prakonsepsi juga Kak Anti. Program hamil bisa dengan akupunktur, bisa Kak. Kemudian udah hamilnya bisa misalnya hiperemesis nih, dia mau muntah nih kan, nggak mau ke rumah sakit, takut gitu kan, bisa tekan aja di titik tertentu, misalnya di sini di PC6 nih. Nah, kalian nih ya, 3 jari di sini, 3 jari, 3 jari dari pergelangan tangan bagian dalam. Nah, di sini tengah-tengah tendon. Nah, ini namanya titik PC6 atau perikardium 6. Ini efektif banget untuk mengurangi mual muntah pada saat hamil. Enggak hamil pun bawa perjalanan misalnya Kak, bisa. Berapa gitu. kali tekanannya Bun?
tekanannya 30 kali. 30 Iya, kali. begitu. Ditekan Bun, satu gini. Iya, bisa ditekan, bisa diputar. Putar. begitu. Oh, Iya. sip. Adik saya Kanti, dia kan lagi hamil tuh, jauh kan, jauh di sana di Sumedang. Dia waktu bulan puasa kemarin nggak bisa bangun, jadi tidur aja. Ketika bangun tuh pusing, gitu, pusing. Nah akhirnya dikasih tahu biar ditekan kayak gitu ya. Alhamdulillah besok sahur itu besok jam 3 tuh dia udah sahur dan bisa puasa. Alhamdulillah dengan sekali terapi. Padahal perlu ke sana kah? Enggak. Nggak usah. Oh, tuh diajarin Nggak usah, langsung. diajarin. Titiknya. Iya, Waduh, ini yang dicari titiknya ini. Waduh, pokoknya harus belajar. Pokoknya teman-teman EBSCO nih yang Iya. lagi hari ini nonton channel EBSCO ini wajib kita belajar akupresur titik-titik untuk mengurangi nyeri, untuk ini tadi mual-muntahnya ya. Iya. Pokoknya banyak banget nih nanti ya pasti ya. Bayi juga. Bayi juga. Pokoknya alhamdulillah insyaallah aku pressure tuh hadir di setiap Kehidupan. tahapan kehidupan. Betul banget. Sampai lansia juga Lansia nanti. juga, alhamdulillah berarti ilmunya pakai buat keluarga dulu Iya, ya. iya, Keluarga betul. bisa bermanfaat, kita buat ke pasien ya nggak gitu. Dan ya ujung-ujungnya kan ada keuntungan dong. Iya, itu Bisa buat ikutin. bisnis ya nggak gitu kan, bisa buat nambah klinik teman-teman yang udah punya praktek mandiri Iya. ya nggak gitu kan, pengen nambah akupresur, ini salah satu solusi ya Bu. Iya, betul banget. Udah bermanfaat ilmunya untuk orang banyak. Dapat mudah-mudahan ini pahala yang terus Amin, memanjang, amin. investasi akhirat ya Bu ya. Amin ya robbal alamin. Terus investasi dunia juga Wah, ngikutin. Benar. Nah, Iya. apalagi kalau misalnya nanti semakin hari anak-anak kita, keluarga kita nggak pakai obat-obatan, ya, dengan kita komplementer dengan terapi yang Iya. tradisional ini salah satu mengurangi biaya kos juga. Betul, betul, betul. Ya kan, daripada ke dokter 1 juta, iya nggak? Ini harus bayar ini, beli obat ini, akhirnya harus ketergantungan sama Iya. obat. Ya nggak, dengan kita belajar akupresur sendiri, otomatis manfaatnya banyak banget. Banyak banget dan aplikatif dan bisa langsung terasa gitu. Alhamdulillah. Ini cara awal kita bertemu sama Bunda Marin hari ini. Aku yang bersyukur ketemu Kanti. Alumni angkatan berapa ya aku yang di Karawang ya? Masya Allah ketemu sama Kanti dan luar biasa banyak sekali manfaat ilmu kehidupan sih. Ilmu Aku bilang kehidupan. mungkin ilmu kehidupan dan akhirat. Inilah cara Allah ya mempertemukannya. Oke, yang pasti ya Bu Nanti doakan kliniknya tambah rame. Amin, amin. Yang pasti semakin banyak bermanfaat. Dan yang ini nih yang paling penting nih, ilmunya ini harus kita ambil nih ya. Jangan sampai Bunda Marin doang yang belajar, kita juga harus belajar. Setuju. Semakin nanti kita ngajarin semakin Semakin banyak lagi kita berkembang, rasanya iya. pengen belajar juga, dan kita juga semakin bertambah ilmu kita. Iya, gitu. betul banget. Harapannya apa nih sekarang nih untuk pengembangan klinik kah, atau mungkin Bunda Marlin sendiri? Harapannya apa ya, jadi yang pasti apa yang disampaikan memberikan manfaat. Jadi benar kata Bu Nanti, kalau pelatihan itu harus peserta tuh harus Action. action gitu. Sama Kak, jadi pengen setelah nanti juga kita advance gitu ya, peserta juga langsung bisa mengaplikasikan ilmunya. Betul. Itu sih harapannya. Jadi Sehingga- tetap ada bimbingan seumur hidup, kita bantu ya, konsultasi gitu. seumur hidup. Pokoknya kapanpun ayo WA bisa konsultasi. Iya. Gitu ya. Karena kita nggak mau cuma sehari 2 hari pun ya. betul. Pengen menjadi sahabat sampai ke surga nanti. Amin. Waduh, rasanya kurang kan ngobrol sama Bunda Marlin. Nanti kita akan bikin channel khusus untuk belajar akupresur bersama Bunda Marlin. Ya, ikutin terus YouTube channel EBSCO. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, juga share ke teman-teman. Punya media sosial Bun yang bisa dibagikan Bun? Boleh Apa YouTube tuh? channel Marlin Midwife. Nah, boleh Langsung juga tuh di-follow ya, langsung di-subscribe kepoin, juga. di-subscribe. Oke Bunda Marlin, sepertinya semakin sibuk Bunda Marlin, jadi Bunda Anti harus buru-buru ngambil waktu Bunda Marlin. Kalau enggak dia sibuk lari lagi ke sana lagi. 3 alokasi dia harus keliling-keliling. Makasih untuk hari ini. Ya, sama-sama. Sukses selalu. Semoga kita bertemu lagi. Dan yang Amin. pasti jangan bosan diundang lagi. Nggak akan bosan. Semakin sering ketemu semakin nambah ilmunya. Waduh, alhamdulillah. Kita doakan semuanya sahabat EBSCO, semoga Kanti selalu sehat, amin. selalu dalam ridho dan lindungan Allah Amin, SWT dimanapun amin. Kanti berada. Soalnya kan Kanti kemana Amin. gitu ya.
selalu bahagia, Amin, sukses dan amin. barokah ilmunya. Yang pasti doa terbaik juga untuk sahabat Exco semua. Kita selalu saling mendoakan. Iya. Oke, sekian terima kasih bersama Bunda Anti dan Bunda Marli. oke, dadah. Dadah. Assalamualaikum. Salam.